musik itu seperti yang ada di dalam kepala dia gitu ya. Terus dengan siapa aku bisa mewujudkan itu? Iya. Itu istilahnya tuh band in your head. Iya. Tapi bukan permasalahan itu, permasalahannya adalah mampukah kamu bagi cinta? Iya. Kalau saya ditanyain, saya tidak mampu. Belakangan ini manusia banyak berpikiran bahwa dia adalah penguasa tunggal alam semesta. Oke. Yo, welcome back to Nahoy Channel. Kali ini gue udah bersama salah satu senior gue di dunia musik reggae yang bisa dikatakan eksistensinya tinggi dan punya nama besar bagus. Ya, Mas Bastian Kozy. Terima kasih. Sehat ya Mas ya? Sehat selalu, alhamdulillah. Sehat selalu. Dan gue bersama Mas Bastian Kozy ini udah berkabar dari mungkin 3 minggu lalu ya Mas? 3 minggu lalu ya. Baru sempat ada waktunya Mas uji Bas Kozy-nya sekarang. Mas, gimana kabar selama pandemi? Selama pandemi ya? Iya. Ya gitu, kita selalu menjaga kesehatan kita. Terus ya berusaha untuk membangun pertahanan. Oke. Tubuh tetap survive ya Mas? Tetap survive. Harus itu. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan lebih jauh Mas, aku dan teman-teman beserta penggemar Kozy Republic pengen tahu deh gimana sih perjalanan dari sejarahnya Kozy Republic Mas? Perjalanannya? Iya, perjalanan. Awal terbentuknya sampai Mas Uji atau Mas Kozy gitu. Iya. Bisa membentuk Kozy Republic. Ya awal perjalanannya itu ya dari keinginan untuk memerdekakan pikiran dalam bermusik sebetulnya. Sehingga karena sebelumnya kan kemarin kan aku banyak terlibat dalam industri musik di Indonesia Terus aku merasakan sebuah kebosanan gitu loh. Dan bisa dibilang itu adalah sebuah poin itu untuk memerdekakan jalan pikiran kita dalam bermusik yang selama ini didominasi oleh para pelaku industri itu. Gitu. Terus dari awal perjalanan Mas Kozy atau Mas Bastian Kozy ini, Mas Kozy ini langsung bikin musik reggae atau enggak Mas? Kalau di Kozy Republic ya langsung ke musik reggae. Musik reggae. Tapi dia lebih ke hybrid gitu ya. Jadi kita mix dengan berbagai macam musik karena kita tinggal di Indonesia ini. Yang lebih tepatnya Nusantara. Iya betul. Kita sangat didukung oleh komposisi alam yang sangat bagus untuk di mana kita bisa menciptakan kreasi musik itu dengan luas tanpa batas. Gitu. Nah Mas, ini ada satu kejanggalan yang aku pribadi mempertanyakan juga dan teman-teman dari penggemar Kozy Republic pun mungkin ada yang salah paham soal ini. Kozy Republic itu dulu terbentuk yang aku tahu ya Mas, yang aku tahu itu terbentuk sebagai band. Dan ternyata setelah berjalannya waktu sampai ya alam menyatukan kita sebagai teman yang saling kenal ya Mas. Ternyata aku tahu, Mas Uji sekarang sendiri Mas Kozy gitu. Kozy itu sekarang sendiri gitu. Nah, menurut sudut pandang Mas Bastian Kozy sendiri, itu memang band atau solo sih Mas sebenarnya? Nah ya ini nih yang sebetulnya pertanyaan yang keren ini. Ini jarang banget tuh dibahas. Sebetulnya sering itu dibahas tapi tapi sepertinya ini terdengar seperti kayak sebuah batas-batas gitu. Jadi batas-batas itu mungkin bisa dikatakan batas status atau dibatasi oleh jalan berpikir kita gitu antara status ngeband atau solo atau batasan cara bekerja sama dalam band atau solo. Kalau yang ada di dalam pikiranku tuh memang nggak pernah ada batasan itu. Sehingga nanti ini aku akan jawab nanti ke situ. Jadi tak jelasin dulu. Jadi
selayaknya sebagai seorang seniman gitu, itu kan unsur utamanya itu kan adalah kemerdekaan. Iya, betul. Gitu ya. Jadi merdeka dalam berkarya atau merdeka dalam berpikir juga gitu, dalam berkreasi, sehingga sebisa mungkin kita meloncat dari batasan-batasan pikiran kita sendiri. Gitu loh. Jadi baik dalam batasan-batasan status atau batasan-batasan cara berpikir kita, sehingga kita bisa melampaui itu. Jadi kalau misalnya kita harus dibatasi oleh sebuah status bahwa itu band atau solo, jadi yang seharusnya cara berpikir kita itu bisa meloncat dari itu, kita jadi terhambat oleh dinding itu tadi. Gitu loh. Jadi karena kalau misalnya ngomong band gitu atau bermusik gitu ya, bermusik bersama gitu, itu kan adalah sebuah gentleman agreement. Gitu. Jadi bukan seperti orang kawin di KUA yang ada suratnya. Itu kan gentleman agreement. Jadi pas waktu aku ketemu sama kamu, aku asik main band sama kamu, ya udah kita bentuk itu. Terus nanti sama orang lain juga kayak gitu juga. Gitu. Itu akan meluaskan cara kita untuk berkreasi di seni. Jadi buat saya, kalau dari pertanyaan tadi jawabannya adalah no status, nggak ada statusnya itu, nggak ada statusnya antara keband dan solo. Jadi saya berpikir bahwa saya merdeka untuk bermain musik dengan siapa saja, menghasilkan karya apa aja sebebas-bebasnya. Yang pada akhirnya nanti kita happy bersama. Gitu kan? Gitu. Jadi ya sebuah pelajaran penting menurut gue gitu, bahwa kalau misalnya kita berkarya di musik itu ya kita harus membebaskan pola pikir kita. Jadi kan kayak misalnya Yohan punya pikiran, kalau misalnya ada di jalan pikiran gue tuh bahwa misalnya jalan pikiran Yohan bahwa musik itu seperti yang ada di dalam kepalaku, gitu misalnya ya. Betul. Terus dengan siapa aku bisa mewujudkan itu? Itu istilahnya tuh band in your head, gitu ya. Nah, masalah playernya siapa aja itu nanti decisionnya ada di misalnya kayak Yohan gitu, ada di Yohan sendiri atau saya sendiri kayak gitu. Jadi saat kita ingin mewujudkan, kayaknya tepatnya kita lagi bekerja sama dengan ini. Nah, itu nggak bisa diraih dengan situasi kalau kita terbatas oleh status tadi. Gitu kan? Jadi kalau misalnya, waduh, yang ada di pikiranku tuh mainnya kayak begini, kok sama dia tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Tapi bukan berarti kita ignoring pertemanan ya, bukan begitu. Gitu loh. Ini cara membebaskan diri kita aja kepada untuk mewujudkan sebuah kreasi yang progres. Jadi kita nggak ketemu situasi yang sama terus. Ya, jadi gitu tadi tuh jawabannya. Wah, aku nggak membatasi itu pada sebuah status. Tapi yang pasti aku jalannya sendiri. Selalu sendiri ya? Sendiri. I'm a lone ranger. I'm a single fighter. Aku kan dari seluruh yang aku tahu ya Mas, Cozy Republic formasi pertama itu yang aku kenal cuman Mas Indah. Iya, itu komitmen awalnya gimana tuh Mas? Waktu Mas Cozy sendiri ngebentuk Cozy Republic dan ngajak Mas Indah dan teman-teman lain gitu. Apa yang Mas Uji sampaikan ke mereka sampai ternyata ini tuh project solo gitu? Ya enggak ada, waktu itu enggak saya sampaikan apa-apa, aku nyampein cuman ayo kita main bareng gitu aja, nanti di situ kan ada dampak-dampak ekonominya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya udah sampai di poin tertentu ya kita kembali ke freedom tadi. Jadi ya kita harus membebaskan juga untuk pribadi-pribadi yang lain untuk bekerja sama dengan orang lain. Iya kan? Kayak misalnya Yohan sendiri, kalau misalnya ada orang yang ngajak main, masa Yohan nggak mau main? Kan pasti mau main juga kan, gitu loh. Terlepas dari masalah Yohan ngeband atau enggak. Nah, kalau yang tak pikirkan tuh, ya hal-hal seperti kayak gitu nggak boleh membatasi. Oke. Gitu. Jadi
pada intinya Kozi Republik ini adalah project solo ya Mas ya? Ya project solo. Project. Dan Bastian Kozi itu berarti kan nama Mas Uji ya? Iya. Kozi Republik berarti Kozi diambil dari Bastian Kozi itu Iya. ya Mas ya? Sebetulnya itu satir sih sebenarnya Kozi Republik itu. Kozi Republik itu yang ada di pikiran gue adalah sebuah dreams gitu, sebuah impian bahwa kita tuh kalau disebut namanya Republik ini ya, namanya Republik Indonesia ini, yang ada di pikiranku itu ya negerinya itu memang penuh cinta. Iya betul. Penuh kasih sayang, nggak penuh tricky, nggak penuh pengkhianatan seperti kayak sekarang. Ya itu yang impian-impian saya yang saya yakin akan terwujud di negara ini. Dan mungkin pada akhirnya nanti tidak berupa republik atau apa, tidak masalah. Ini adalah sebuah dream aja untuk itu gitu. Jadi di situ dasar. Mas, aku pengen tanya lagi deh sama salah satu lagu fenomenal yang ada di Kozi Republik. Kozi Republik ini kan terkenal dan melambung namanya ketika keluarin, sebenarnya itu udah masuk album kali ya waktu itu. Album. Lagu Hitam Putih Mas. Apa yang ada di pikiran Mas Uji pada saat itu, sampai Mas Uji bisa nyiptain lagu Hitam Putih dan seterkenal itu, sampai lagunya dibikin koplo loh Mas. Beneran, aku pernah main ke daerah apa sih Cirebon ya. Cirebon, dan aku naik bus pada saat itu Mas, karena ada urusan pekerjaan kan. Aku naik bus dan aku denger lagu dari bus itu, dan lagu Mas Uji dikoploin. Hitam Putih itu berarti kan ya itu udah bisa dikatakan ya sangat terkenal. Lagu kalau sampai dikoploin itu bisa dikatakan sangat viral Mas. Gitu ya. Nah itu apa yang ada di pikiran Mas Uji pada saat menciptakan lagu itu? Apa Mas Uji nyangka apa enggak? Enggak ada. Ya, maksudnya akan menjadi sebuah kesalahan yang besar kalau kita bermotivasi untuk berkarya itu kan, kalau kita ingin terkenal atau ingin cari uang gitu. Karena bermusik itu harus basicnya itu kan dari kemurnian. Dari kemurnian itu ya. Nanti begitu dampaknya kayak gimana ya itu biarlah perjalanan itu nanti yang akan ini. Nah Mas Uji, tapi dalam proses pembuatan lagu Hitam Putih itu ada hal yang istimewa nggak sih Mas? Atau pengalaman pribadi atau gimana sampai Mas Uji bisa menciptakan lagu hitam dan putih yang pacarnya dua nih? Tapi itu sebetulnya kalau mau diperhatiin, kenapa kok judulnya kok Hitam Putih, kok enggak pacari dua-duanya? Kan harusnya ada pertanyaan gitu. Mungkin salah satu strategi itu ya Mas ya? Enggak, itu bukan strategi, itu sebetulnya ada makna yang tersembunyi di situ. Ya kan, selama ini kan orang kan berpikir bahwa dia mengenali lagu itu kan adalah surface kan. Tapi sebetulnya ada beberapa karya-karya seni di dunia ini yang dia punya rahasia sebetulnya. Dia kayak Da Vinci gitu, dia ada punya Da Vinci Code. Kalau di Hitam Putih itu sebetulnya dia adalah bercerita tentang keseimbangannya manusia. Sebetulnya aku nggak meluas ke makhluk hidup ya. Kalau makhluk hidup udah pasti harus keseimbangannya manusia, bahwa sebetulnya manusia itu nggak bisa terlepas dari yang hitam dan kehidupan hitam dan kehidupan putih. Nggak bisa, kita harus memilih itu. Mau jadi hitam tok enggak mungkin. Mau jadi putih tok ya enggak mungkin. Ya kadang hitam, kadang putih, hitam, kadang putih. Itu harus dijalani dua-duanya. Nah, cuman kalau misalnya aku nulisnya waktu itu seperti kayak itu kan kesannya kayak menggurui. Iya kan? Jadi aku harus multitafsirkan itu dalam sebuah cerita yang cukup menggelitik. Jadi kalau misalnya orang akan aware dengan, kalau misalnya dengan kebimbangan hidup itu. Ya kan? Jadi kebimbangan hidup akan bagaimana aku harus memilih antara hitam dan putih. Oke. Kan gitu. Jadi dari keseluruhan makna lagu itu sebenarnya plesetan ya Mas ya? Ya sebetulnya itu adalah satir sebetulnya. Cuman biar mudah dicerna, aku berpikir bahwa satu lagi, kalau ada sisi nakalnya ya. Sisi nakalnya itu kan sebetulnya
menggelitik egonya laki-laki sebetulnya. Bahwa laki-laki itu pasti punya kecenderungan itu. Iya. Nah, tapi kalau tak jabarin lagi itu permasalahannya kepada kemampuannya seorang laki-laki itu, bahwa apakah dia bukan dari mampu secara kemampuan seksual atau secara kemampuan finansial untuk menghidupi dua orang perempuan misalnya gitu ya. Kalau ini ya. Tapi bukan permasalahan itu. Permasalahannya adalah mampukah kamu membagi cinta? Iya betul. Nah, kalau saya ditanyain, saya tidak mampu. Susah ya Mas. Tidak mampu. Saya tidak mampu membagi cinta. Ya lebih baik satu aja. Tapi itu menggelitik sebetulnya. Dan itu harus tidak dibahas tabu. Supaya tidak menjadi alasan untuk melakukan hal itu untuk sembunyi-sembunyi. Iya kan? Bahkan sekelas Habib aja, dia masih lakukan itu, gitu loh, ya kan? Itu harusnya sebetulnya harus dibahas terang, tidak tabu. Tapi kembalikan lagi ke kemampuan diri, sanggup nggak untuk membangun kalau itu. Tapi kalau yang tak maksudkan tadi di lagu Hitam Putih, itu adalah keseimbangan manusia untuk bagaimana dia harus menjalani hitam dan putih itu dua-duanya. Itu. Nah itu ya guys, itu keberuntungan Naho Channel tuh. Itu mungkin cuma ada di Naho Channel. Ini baru ada di sini aku ceritain. Nggak aku ceritain di tempat lain. Belum. Harus nonton makanya video ini sampai habis ya guys ya. Gitu. Nah Mas, lagu Hitam Putih ini saking viralnya sampai Mas Uji recycle ulang ya Mas ya? Aku recycle ulang. Di recycle ulang. Perbedaannya antara lagu yang lama dan baru apa sih Mas? Yang lagu yang baru soundnya lebih modern aja. Soundnya lebih modern karena satu dan lain hal aku udah nggak bisa pakai itu lagi itu yang lama itu karena ya itu mungkin nanti di episode berikutnya aku nanti akan ceritakan. Tapi ya di sini yang penting supaya tetap teman-teman tetap bisa dengerin lagu Hitam Putih itu dalam versi yang sekarang. Nanti mungkin aku akan recycle semua lagu-lagu yang di album pertama juga. Nah secara produksi itu Mas Uji produksi sendiri ya? Iya. Benar-benar dikerjain sendiri? Semua totally independen. Aku kerjakan sendiri dari produksi sampai ke mixing masteringnya aku sendiri yang kerjakan. Gitu. Memperkecil ketergantungan. Iya. Memang ketergantungan sama orang lain itu berat ya Mas ya? Jadi kita kayaknya mau gerak jadi maksudnya gini, kalau aku mau terangin lagi itu kemampuan kita untuk mengerjakan album kita atau karya kita sendiri itu ada value sebetulnya. Itu value. Bahwa memang sudah seharusnya seorang musician itu ya menguasai dari hulu sampai hilir. Setelah itu dia mau fokus di sebelah mana. Yang penting kan itu kan. Nah, tapi kalau menguasai poin-poin kayak engineering, audio engineering itu kan penting sekali untuk apa? Men-challenge kita ini mau sampai di mana? Betul. Lu mau main musik sampai di mana? Kalau cuma jadi player doang? Enggak Mas. Nah atau saat nanti jadi songwriter. Ada di songwriter tuh. Yang lagi nonton di Instagram tuh ada songwriter. Nah, di songwriter, apakah nanti kamu jadi songwriter aja? Apakah kamu nanti nggak pengen jadi arranger? Mengaransemen lagu-lagumu sendiri gitu. Naik lagi menjadi sound engineer. Iya kan? Jadi mengengineeringin, mengemas sebuah karyanya sendiri sampai nanti menjadi produser. Nah, kalau produser kamu bisa berbuat juga untuk orang lain juga. Kamu bisa produce teman-temanmu, bisa bantuin kawan-kawan yang punya kesulitan untuk rekaman, terus kita itu jadi amal kita juga nanti itu. Jadi bukan mutlak hanya untuk urusan masalah uang aja itu kita urusan membantu kawan juga. Nah, itu lengkap, jadi kita punya skill. Betul Mas. Iya kan? Dan aku semakin mendorong untuk kawan-kawan semuanya, terutama teman-teman yang di musik reggae, untuk bisa menguasai hal-hal yang tadi kita ceritain itu. Karena apa? Itulah juga nanti yang akan membuat musik reggae itu akan menjadi punya value tersendiri dan menjadi mahal. Nah itu gitu. Itu mahal gitu.
Oke. Ya kan? Setuju Mas. Kan? Jadi banyak intelektual rebel yang baru yang akan lahir di Indonesia yang akan berubah menjadi Nusantara ini. Sehingga kalian punya andil untuk menciptakan trendsetter baru di musik dunia loh ya, bukan di Indonesia yang urusannya cover dan alayer yang pansos atau apa gitu. Ini saatnya yang tepat untuk menunjukkan jati diri. Dari situ. Ya, secara karya itu penting ya Mas ya. Jadi sangat. Jadi jangan cover kalau bisa lah ya Mas. Tetap berkarya terus. Loh lah iya kan, sekarang kan kalau dulu orang harus naruh demo perusahaan rekaman hanya untuk demi karyanya diterima oleh perusahaan rekaman. Kalau sekarang itu udah nggak berlaku. Sekarang itu kita bisa bikin karya sendiri, kita rilis sendiri, kita promote sendiri juga bisa. Jadi kan sekarang depend on us. Tergantung kita. Jadi kalau kita bikin apa aja pasti ada yang mau makan. Betul. Nah, permasalahannya motivasi awalnya apa? Ya. Kebanyakan orang punya motivasi awal. Orang bikin karya. Ini aku nggak mengatakan salah ya. Ada yang pengen terkenal. Ada yang pengen nyari uang. Ada yang pengen cari cewek atau apapun itu lah. Ada yang memang berkesenian murni. Ya salah satunya Mas Uji. Loh, aku tidak mengatakan. Kalau aku melihatnya gitu Mas. Ya mungkin itu bisa dilihat dari konsistensinya. Betul. Nah, jadi itu nggak terbantahkan lah. Maksudnya kita bukan memproklamasikan diri, tapi dari eksistensi itu orang akan melihat bahwa seberapa kuatkah kita untuk mengawal karya-karya kita. Jadi bukan not just a one hit wonder lo bikin karya terus kamu nggak kawal lagi karyamu. Mau biarkan aja tuh berjalan aja sendiri. Karena setiap karya pasti punya perjalanannya. Betul Mas. Jadi sampai seberapa jauh kita mau ngawal itu. Itu artinya kita membangun pondasi di tanah yang benar. Bukan di tanah yang salah. Nah, kalau kita gunakan cover itu tadi itu sama aja kayak kita membangun pondasi di tanah yang salah terus bangunannya tidak jadi-jadi. Sementara kapasitas kita tuh bisa lebih daripada itu. Betul. Kan gitu. Jadi kenapa nggak challenge diri kita untuk berkarya sendiri? Nah, gitu ya kan. Saatnya sekarang luas banget, seluas-luasnya tuh bisa. Saatnya berprogres ya Mas. Saatnya progres, saatnya untuk merdeka total. Itu. Kita ngomongin cover dan alayers ya Mas. Sorry ya. Nah, lagu Hitam Putih ini kan tadi juga aku udah sebutin sampai dibikin koplo di cover orang Mas. Sampai ada juga anak-anak muda yang cover lagu Hitam Putih. Nah, menurut pandangan Mas Uji gimana tuh? Ya, enggak apa-apa. Kalau saya pribadi itu saya menganggap itu sebuah apresiasi, appreciate gitu. Asal bukan dengan tujuan untuk mengkomersialisasikan lagu itu. Karena cover sendiri itu ada dua perspektif untuk cover lagu itu. Yang pertama, dia adalah appreciate. Kayak misalnya kita appreciate terhadap musisi siapa, terus kita gunakan karya itu ya. Yang kedua, dari perspektif dari cover tadi, yang kedua adalah itu bisa berubah menjadi pirasi. Karena itu melanggar hak cipta. Karena untuk kebutuhan komersial kan, hanya untuk orang mau mendapatkan uang dari situ. Sebetulnya kalau secara esensial kayak misalnya orang ngamen dengan pakai lagu itu, aku enggak apa-apa. Itu berarti kan orang kita bisa lagu itu bisa bermanfaat buat orang untuk mencari penghidupan ya. Tapi saat karya itu diupload dalam media sosial atau dalam format platform-platform itu akan menjadi komersial dan itu udah publish ceritanya. Itu pirasi jatuhnya. Terutama di YouTube ya Mas ya. Terutama di YouTube dan lain sebagainya itu. Nah, terus pertanyaannya gini, kalau itu adalah sebuah apresiat aku seneng, tapi kalau itu menjadikan itu jadi pirasi,
kenapa kalian kok enggak berpikir untuk membuat karya sendiri dan kalian punya kesempatan untuk karya kalian dikenal sama orang banyak? Betul. Apakah hal seperti itu membuktikan bahwa orang-orang di Indonesia ini tidak banyak dipakai akalnya, tidak banyak dipakai otaknya? Nah, itu jawabannya tuh ada pada itu. Berarti bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah trendsetter? Oke. Dalam hal apapun ya, terutama di musik. Kalau kerjaannya itu mengcover, iya kan? Iya, betul. Terus mana jalan pikiranmu sendiri? Mana apa jalan cerita yang mau diketengahkan di otak kalian? Mana jiwa seninya lah? Loh iya, kan karena seni itu bukan cuma hanya untuk dinikmati aja sebetulnya. Seni itu adalah untuk cara untuk mengetengahkan jalan pikiran. Iya, betul. Makanya kan ya sebetulnya kalau di reggae sendiri ya sebetulnya banyak muatan yang harus bisa diangkat di situ, bukan sekedar cuma untuk Vespa atau pantai atau apa gitu ya. Banyak muatannya, termasuk apa namanya memotivasi, terus tema-tema sosial gitu, terus mungkin bisa menjadi motor untuk perjuangan. Iya, betul, Mas. Karena kalau kita dengerin Bob Marley sendiri juga temanya kan liriknya begitu kan. Iya. Nah, jadi dengan muatan-muatan itulah jalan pikiran kita bisa dimasukkan ke dalam karya dan kalian akan menjadi trendsetter di dunia. Jadi bukan sekedar sebagai peniru. Iya. Nah, kalau sebagai peniru aja, sampai kapan bangsa ini akan menjadi besar? Iya. Besar badannya doang, tapi nggak ada otaknya, gitu. Gitu kira-kira. Nah itu ya gengs ya. Dengerin tuh kata senior gue. Nah ini gengs ya, gue pengen sedikit cerita. Tadi sebelum kita nge-record ini, gue sedikit ngobrol sama Mas Bastian Kozi tentang alam semesta. Udah ini gue menarik. Tadinya sebenarnya nggak ada di skrip untuk pertanyaannya Mas ya. Iya. Tapi karena ini menarik, aku pengen mempertanyakan itu loh Mas. Gitu. Mas Uji tadi cerita sempat tentang acara yang Mas Uji buat di daerah Bogor Puncak ya Mas ya? Di Bogor, di Taman Nasional lah, ya, di camping ground ya. Nah Mas Uji bilang itu setiap hari hujan men, setiap hari hujan, dan ketika acara itu nggak hujan dan Mas Uji berbahasa kalau itu berkomunikasi dengan alam. Nah itu bisa dijelaskan nggak Mas? Coba deh. Ini pembahasan yang berat loh Mas. Sudah. Tapi aku menarik banget. Iya. Coba ini kita bikin ringan ya. Iya. Coba ini kita bikin ringan. Jadi gini, manusia ini selalu berpikiran. Ya belakangan ini ya, aku nggak ngomong seluruh manusia. Belakangan ini manusia banyak berpikiran bahwa dia adalah penguasa tunggal alam semesta. Oke. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia berpikiran bahwa dia sendiri yang hidup di sini. Betul Mas, betul. Ya, sehingga dia mengesampingkan bahwa sebetulnya ada makhluk-makhluk lain juga yang tinggal di alam semesta ini selain manusia. Yaitu ada pohon-pohonan, ada tanah, ada hewan apa, dan semuanya mereka itu beresonansi. Artinya berbicara. Berbicara, dia mengeluarkan suara. Nah itu kan berat geng. Iya kan, mengeluarkan suara. Kan konteksnya apa tuh mengeluarkan suara? Iya, dia mengeluarkan suara. Artinya tiap-tiap makhluk yang ada di alam semesta ini dia beresonansi. Dia mempunyai frekuensi. Dia itu. Nah, nanti hubungannya sama ini. Nah, terus secara physically manusia ini hanya bisa mendengarkan. Dia punya rentang. Dia punya rentang di mana dia bisa mendengarkan suara itu. Rentang yang bawah sama atas itu bawahnya di 20 Hz sampai
di 20.000 kHz. Oke, nah itu sampai bahas frekuensi loh. Oh iya, nanti hubungannya ke situ. Iya. Terus. Karena kan kita di musik ini nanti kan. Iya, betul. Nah, secara physically kita nggak bisa dengarkan itu. Di bawah itu kita nggak bisa dengar, di atas itu kita nggak bisa dengar. Iya, betul. Secara fisik. Iya. Secara telinga. Iya. Tapi sebetulnya itu kita bisa dengar. Oke. Dengan cara apa tuh, Mas? Dengan mendengarkan itu dengan jiwa, dengan rasa. Iya. Nah, gimana caranya kalau kita mendengarkan dengan rasa? Berarti kita harus menajamkan rasa. Oke. Menajamkan rasa. Menajamkan rasa. Itu seperti kayak kamu punya radio atau TV. Antenanya itu kamu harus lebarkan. Oke. Jadi untuk menangkap, supaya kamu bisa menangkap multi channel atau multi frekuensi itu dengan cara antenanya dilebarkan. Nah, itu kan antena itu konteksnya tanda kutip nih Mas. Antena yang Mas Uji maksud seperti apa gitu? Ya begini, jadi di dalam jiwanya manusia, di dalam individual manusia itu ada sebetulnya udah dibekali sama Tuhan itu yang namanya perasaan. Iya, betul. Yang namanya rasa, feel gitu. Ya kan. Maksudnya nanti itu dia akan bersinergi dengan akal. Ya, nanti dia akan memutuskan untuk mendesisienkan sesuatu, memutuskan untuk jadi sesuatu. Itu berdasarkan perasaan, dan perasaan itu tidak bisa bohong. Oke. Iya kan? Iya, betul. Ya kan? Jadi walaupun mulut bohong, perasaan enggak bisa. Perasaan. Nah, kenapa perasaan itu harus ditajamkan? Karena dengan menajamkan perasaan itu kita lebih bisa menempatkan diri sebagai salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Jadi kita bisa lebih menangkap bahasa-bahasa alam. Oke. Gitu loh. Mungkin dengan kita mengheningkan cipta, atau kita memang ke tempat-tempat yang punya oksigen yang bagus, yang memang hening, terus kita lebih mengosongkan pikiran kita untuk lebih memahami hal-hal yang sebetulnya itu ada di sekitar kita. Iya. Nah, karena kebanyakan orang sekarang hidupnya itu udah berpikiran itu tentang kalau aku lihat sih jauh itu dari alam. Oke. Jauh dari situ. Kayak dia tuh hidup sendiri, terus di mana-mana dia ngerusakin alam, atau enggak peduli dengan itu, jauh dari itu. Bikin polusi di mana-mana. Ya kan? Bikin kerusakan di mana-mana, enggak peduli lagi kepada alam, padahal dari alam lah itu kita hidup. Iya, betul. Sebetulnya. Dan mereka berkomunikasi sebenarnya sama kita gitu. Nah, kalau misalnya kita punya perasaan tadi tajam, ya, kita bisa dengarkan frekuensinya mereka itu. Oke. Apa sih sebetulnya yang dia ngomongin gitu sama kita? Kayak misalnya ini ada pohon-pohon di belakang. Iya. Ya, dia sebetulnya lagi ngomong, dia punya frekuensi itu yang kita nggak bisa dengerin pakai telinga, tapi kita bisa dengerin pakai rasa gitu. Nah, saat kita bisa berkomunikasi sama mereka, itu mereka itu akan mendukung kita, dia akan support sama kita. Sama kayak misalnya kita berkomunikasi. Karena kita berkomunikasi, akhirnya kita bisa saling tahu apa yang kita masing-masing kita butuhkan gitu. Tolongin aku ini dong atau kamu punya permintaan apa, aku bisa wujudkan. Sama seperti kayak gitu. Dan tanpa disadari manusia ini sangat-sangat disupport sama alam. Iya. Tanpa disadari diminta atau tidak. Lalu kenapa kok kita tidak memperlakukan alam itu dengan baik? Oke. Nah, kalau cuma masalah ngomong tiap hari hujan atau enggak hujan itu sebenarnya masalah gampang. Banyak sebetulnya yang kita bisa lakukan dengan alam. Iya, itu yang menarik tuh Mas, dari yang aku tanyain, apa yang Mas Uji lakukan gitu sampai di hari H bisa nggak hujan. Ya karena kita berkomunikasi aja itu, pohon-pohonan, angin, langit. Nih kita lagi mau belain kalian, ceritanya gitu. Karena kita
sudah berapa lama juga kita tidak bisa bikin acara di pandemi ini. Terus kita mau tidak mau kita harus kembali ke alam karena cuman kepada kalian lah kita ini bisa bersandar. Gitu loh. Asik. Kan gitu kan? Iya. Nah kalau begitu yang aku suarakan ini nanti akan membuka jalan pikirannya orang-orang itu supaya akan lebih menghargai kamu semua di sini. Menurut kamu gimana? Iya. Gitu. Itu yang saya komunikasikan waktu itu ya kan. Akhirnya ya terjadilah situasi itu. Akhirnya situasinya ada hujan, alam mendukung banget, mensupport banget di situ. Acaranya sukses. Ya, walaupun gue agak capek ya, banyak energi yang gue keluarin soalnya gitu. Tapi so far so good. Jadi sebetulnya intisari dari pembicaraan ini adalah apa? Cobalah untuk berkomunikasi dengan alam semesta ini karena sudah sejak lama alam semesta ini ingin berkomunikasi dengan kita. Cuman apa yang kita bisa berikan buat alam? Setelah alam memberikan semuanya pada kita, apa yang kita bisa berikan pada alam? Ya, karena alam itu disediakan Tuhan bukan untuk percuma. Iya betul Mas. Dia pasti ada disematkan, artinya disematkan pada kita, disertakan pada kita, bahkan sebelum kita ada. Iya betul. Iya kan? Iya, betul. Sebelum kita ada, bumi ini sudah ada. Bumi ini ibaratnya saudara tua kita. Bahkan yang lebih lagi bahwa ini adalah ibu kita. Iya betul. Ini ibu kita ini. Iya kan? Karena dari situ kita berasal, nanti pulangnya kita di situ. Iya betul. Terus kenapa kok kita jauh banget ini? Iya. Dari pemikiran ini. Jadi seakan-akan kita nggak punya tempat tinggal, kayak kita ngasal aja ditinggal di bumi, ngaco-ngaco, ngerusak, mengeksploitasi bumi. Bahkan di era yang sekarang ini malah orang yang punya kebijakan seperti pemerintah juga malah mendukung untuk ngerusakin alam. Sorry to say, ini kenyataannya memang begitu. Maka yang terjadi ya tinggal nunggu kehancurannya. Iya, betul. Terus pertanyaannya apa, mau kita hancur apa enggak nih? Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, maka dari itu tugasnya seniman, tugasnya musician itu adalah apa? Adalah menjaga kemurnian itu tadi. Kita ini bukan cuma main musik senang-senang gitu, enggak. Kita punya tugas penting, menjaga kemurnian. Iya betul. Ya, karena bahan bakar kita itu adalah kejujuran. Kita bayangin kalau kita mampu berkomunikasi dengan alam, terus alam memberikan dukungan kepada kita, dan kita berlaku jujur, ya, kepada diri kita sendiri. Apa yang terjadi di dunia ini? Yang terjadi adalah kebahagiaan yang sejati. Iya. Nah itu ya mutlak. Itu loh, harus tidak ada penipuan, tidak ada penzoliman atau berbahagia di atas penderitaan orang lain, tidak ada gitu. Karena semua menjadi stable, menjadi seimbang. Oke. Dan kita saling memahami. Makanya aku jujur terakhir kok seniman ini udah benteng terakhir untuk menjaga kemurnian. Kenapa kok seniman menjadi tidak murni? Banyak ikut-ikutan berpolitik, mendukung ini, mendukung itu. Sebetulnya kalau ditanyain lagi kepada jiwanya sendiri, kejujurannya tadi, bener nggak itu? Apakah dia benar-benar tahu itu? Gitu. Ya itu dia. Ya kan? Wah. Ya. Kalau ternyata akhirnya salah, gimana? Karena memang bukan itu tempatnya. Tempatnya kita itu adalah menjaga kemurnian. Karena sekarang sulit untuk mempercayai siapapun sekarang ini. Iya betul. Yang bisa dipercaya itu cuma seniman. Karena apa? Karena seniman itu nggak bisa bohong. Iya. Karena seandainya ada perasaan pun dikeluarkan lewat karya. Iya. Nah kalau ada senimannya nggak jujur sama dirinya sendiri, berarti karya seninya dipertanyakan. Iya betul. Mau sebesar apapun
karyanya mau sebesar apapun nama besarnya, itu sama kayak lo ngancurin bangunan lo sendiri. Iya. Nah itu tuh Bang ya. Kayak begitu. Itu pesan-pesan dari Mas Uji. Iya. Atau Mas Bastian Kozi gitu. Jadi begitu. Jadi saya bilang sama semua saudara-saudara kita di seluruh tanah air, apalagi pelaku-pelaku seni, bahwa kalianlah sebetulnya yang akan menjaga kemurnian bangsa ini. Di situ kalian yang punya peran, bukan politikus-politikus, bukan apa itu semuanya, enggak ada. Pelaku senilah yang akan menjaga kemurnian itu, karena dia enggak bisa berbohong, dialah yang jujur. Makanya marilah kita sama-sama untuk mewujudkan karya itu dengan semurni-murninya. Nggak usah pakai cover-coveran. Iya. Ya kan? Iya. Utarakan jalan pikiranmu dalam karyamu sendiri sehingga terwujud itu jati dirinya bangsa Indonesia ini gitu. Nah, saya tidak bilang Indonesia, saya bilang Nusantara. Nusantara. Gitu. Itu ya gengs ya. Makanya ini konten isinya daging semua. Soto kali. Lu harus nonton ini sampai habis. Nah Mas, lanjut pertanyaannya Mas ya. Ya, oke sip. Nah, Kozi Republik ini kan sempat ngeluarin single religi ya Mas ya. Judulnya Salawat Badar. Ya. Dan Ilir-Ilir. Ilir-ilir. Bisa diceritain nggak gimana prosesnya dan inspirasinya Mas? Dan lagu itu kan otomatis dikemas dengan musik reggae. Nah ini langka nih Mas, ya langka loh ini, ya kan? Kayaknya nggak ada ya selain Kozi Republik ya Mas ya, nggak ada sampai saat ini, nggak ada yang keluarin single religi. Ya. Sebetulnya aku tidak menganggap ini adalah sebuah karya religi ya. Oke. Karena ya mungkin perspektifnya orang menganggap itu religi tidak apa-apa. Iya. Tapi sebetulnya kalau aku coba mengetengahkan tentang sesuatu yang bunyi-bunyian itu yang dihasilkan di suara itu, di single itu sebetulnya bunyi-bunyian yang sangat familiar dengan alam. Gitu kan? Jadi kalau bisa balik lagi ke alam ya Mas. Iya, sangat familiar dengan alam. Jadi frekuensinya itu bukan di frekuensi yang standar, dia hybrid itu dia. Iya. Jadi kalau bunyi-bunyian kayak misalnya gamelan atau suling apa itu, sebetulnya dia tidak memakai tuning yang seperti dipakai tuning pada umumnya. Iya betul Mas, itu. Gitu loh. Sehingga dia sebetulnya dia kalau aku katakan dia mengandung frekuensi yang selaras dengan frekuensinya bumi. Gitu, itu sekitar berapa ya frekuensi alam itu 432 kalau nggak salah. Banyak ya Mas? Banyak. Jadi seharusnya tuningan yang kita pakai itu yang selaras dengan frekuensinya bumi itu adalah kita patungannya memang 432. Oh betul ya Mas. Harusnya 432, bukan 440. Iya. Karena 440 itu dipakai untuk kesepakatan global. Iya betul. Nah, itu ya. Kesepakatan internasional ya Mas. Lah, kesepakatan internasional yang memang dia disponsori oleh elit global. Oke. Kalian bisa cari itu di googling sendiri tuh tentang kesepakatan Tuning 440. Iya. Yang mana karakternya kalau 440 itu memang sebetulnya kita mau dijadikan uniform. Oke. Iya, jadi seragam. Kita mau dijadikan dalam sebuah doktrin suara yang seragam. Oke. Kamu lihat aja tuh. Suara-suara yang dihasilkan sekarang kalau di industrial iya. seragam semua. Iya. Seperti dalam pagar. Ya kita nggak bisa keluar itu dari itu. Tapi kalau kalian dengerin suara-suaranya musik yang keluar dari alam, kayak alat-alat musik tradisional apa gitu, itu tuningannya nggak mengikat itu. Iya. Tuningannya floating dia. Dia banyak pakai tuningan-tuningan yang frekuensinya selaras sama alam. Iya. Contoh kalau misalnya G minor, kalau 432 tuh dibilang turun setengah enggak. Naik kurang. Dia tipis tapi signifikan. Iya betul. Dia genetic code-nya itu signifikan banget. Iya. Dia berbeda dengan 440 karakteristiknya. Iya. Nah itu di situ kan aku bikinnya kan
Waktu awal-awal pandemik itu. Iya. Iya. Karena saya sebagai seorang Muslim. Iya betul. Jadi saya membuat di sholawat Badar itu sebetulnya dia adalah sebagai obat. Iya. Ya. Jadi teman-teman bisa dengerin itu nanti itu kalau misalnya ada kecemasan atau kepanikan, keparnoan tentang situasi yang terjadi pandemik ini. Coba kalian dengerin itu, kalian kembalikan ke situ. Itu dia sebetulnya obat dari segala obat itu. Oke. Jadi bukan karena tiba-tiba puasa aku bikin single rally cinta. Karena yang ada dalam pikiran tuh udah tarafnya udah bagaimana caranya membagikan obat. Oke, iya. Kayak gitu. Kalau menyakiti kan gampang. Iya. Kalau ngobatin kan susah. Iya. Apalagi berhubungan sama perasaan ya, Mas. Iya. Nah, kita coba sentuh itu. Itu beberapa sholawat Nabi. Terus kalau ilir tuh itu lagu ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oke. Waduh, berat banget. Iya. Kanjeng Sunan Kalijogo yang mana itu memang ceritanya memang mengembalikan kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah sebagai manusia yang memang diciptakan itu memang untuk di ujian gitu, di cobaan gitu. Jadi lunyu penekno itu maksudnya licin kamu harus tetap manjat. Iya, betul. Seperti kehidupan ini kan gitu kan. Jadi harus manjat gitu. Dalam situasi kayak gini kita harus survive tetap. Iya, tetap kita di cobaan apapun harus berusaha itu. Terus untuk bekal nanti di waktu-waktu udah sore hari, udah waktu-waktu senja, nanti waktu akhir itu kita cari bekal untuk itu. Mumpung waktunya sekarang masih panjang. Oke. Mumpung jembar kalangan nih, mumpung padang rembulan nih. Masih dikasih petunjuk yang luas. Iya. Terus mumpung masih dikasih waktu yang luas. Iya. Jadi kita kumpulkan itu. Masa kita kembali lagi sebagai manusia itu sebetulnya intinya apa sih tujuannya manusia kan gitu loh. Iya. Kan ujung-ujungnya nanti kan kita pulang kan. Iya betul. Nah nanti kalau pas waktu kita pulang itu udah semuanya udah kita persiapkan semampu kita. Iya. Jadi artinya manusia itu bukan hasilnya. Iya. Manusia itu adalah prosesnya. Iya. Jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa, biar Tuhan nanti yang memutuskan. Tapi proses menuju ke situlah itu yang menjadi berharga. Nah, itu ya geng saya, itu pembahasan yang luar biasa dan ya bisa dikatakan lumayan berat untuk aku pribadi ya Mas. Tapi itu menarik banget, makanya aku mau bahas itu Mas. Iya. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah Mas Uji, aku ngeliat di Instagram Mas Bastian Kozi Republik itu kan. Iya. Kalau Mas Bastian Kozi itu sekarang bermain sepeda. Nah itu sejak kapan dan tergabung sama komunitas apa tuh Mas? Aku kalau komunitas awalnya gimana itu sampai dan berapa lama? Sebetulnya sih belum terlalu lama ya. Ya beberapa bulan yang lalu lah. Tapi udah pandemik ini ya. Iya. Udah pandemik. Awal mulanya dari Danny Frus itu. Iya. Karena Danny kan singlenya dipakai buat apa? Dipakai buat Mari Bergerak Kawan lah, buat slogan kan. Iya. Terus Danny datang ke sini sama salah satu pengurusnya Back to Works Indonesia untuk menawarin untuk join dan di endorsement sebuah produk waktu itu. Ya produknya bertuliskan sepeda reggae ceritanya. Gitu ya kan. Gimana nih? Loh, ini asik banget ini. Gue bilang gitu. Emang gue sebelum kalian datang sini gue juga udah sepedaan, tapi ya belum masif seperti kayak sekarang. Ya konteksnya untuk hanya olahraga lah. Untuk olahraga. Nah, akhirnya yang tak pikir bahwa satu komunitas ini berangkat dari Back to Works Indonesia itu dan enggak nutup kemungkinan sama apapun komunitas karena aku enggak batasin itu ya. Itu akan menjadi sebuah campaign. Sebuah campaign mengurangi
solusi mengurangi polusi. Kayak gitu loh. Jadi ada penyampaian tersendiri. Iya, jadi kita campaign bahwa sebetulnya ya kayak di kota ini apa gitu kan, sebetulnya ini kan dibuat untuk manusia, bukan dibuat untuk mesin. Sementara yang dihasilkan dari mesin-mesin itu adalah polusi-polusi yang kita tidak bisa, yang pada akhirnya kita tidak bisa menghirup udara segar lagi. Ya kan? Terus di mana yang kita esensinya jadi manusia kalau gitu? Itu sebabnya kenapa orang-orang yang tinggal di kota besar empatinya sangat kecil sekali. Pertama, dia jauh dari alam, jauh dari berkomunikasi dengan alam. Yang kedua, dia menghirup racun. Dengan polusi ya. Polusi itu. Sekarang pikirin, bagaimana orang-orang di kota bisa menghasilkan kebijaksanaan yang bagus pada kehidupannya, sementara yang dikonsumsi adalah racun. Ayo. Coba itu. Berarti apa? Berarti secara tidak langsung ya kita udah mendegradasi kualitas hidup kita sebagai manusia. Nah, untuk itulah sepeda hadir. Karena sepeda itu emang punya banyak manfaat. Orang-orang dulu juga sepedaan. Ya kan? Ada polusi, jadi transportasinya bagus. Maksudnya enggak macet. Ya kan, enggak menghasilkan karbon monoksida. Betul, Mas. Terus menjalin komunikasi yang bagus antara sesama pesepeda itu. Nah, untuk itulah aku jadi mau. Jadi intinya buka teman baru juga ya Mas. Ya, satu teman baru, dan memang untuk menyuarakan itu memang untuk campaign akhirnya. Tapi itu pada akhirnya terbentuk sebagai komunitas atau enggak sih? Itu komunitasnya udah ada sebelum aku jauh sebelum aku. Komunitas udah ada, cuman maksudku di komunitas yang udah ada ini kan sebetulnya kan orangnya udah banyak itu di situ. Ya, kita sembari sambil bermusik di situ juga kan. Karena pandemi kita nggak bisa manggung kan. Ya kan, jadi banyak manfaatnya. Bahkan aku beberapa kali tuh sambil sepedaan terus membawa speaker, membawa gitar, terus kita lagi nongkrong di mana ya sepeda gitaran di situ sambil main ya Mas. Sambil main. Dan ini kita mau merencanakan tour ini nanti sampai ke Gili Trawangan. Naik sepeda Mas. Naik sepedanya jadi misalnya enggak total naik sepeda semuanya ya. Jadi misalnya dalam kota kita sepedaan dengan misalnya ada kayak atau wali kota kayak atau apa sama teman-teman semua. Jadi kita enggak ada batas itu mau siapa terus enggak ada urusan. Mau sepedaan, campaign di situ, kita main di situ, pindah lagi kota lagi. Ada mobilnya nanti, ada mobil yang khusus untuk ngangkut sepedanya juga. Rencananya tuh gitu. Nah, nanti ini belum tahu ini kapan terrealisasinya, tapi udah dibentuk itu. Mobilnya juga udah lagi disiapin sebetulnya. Ya nanti kita tunggu dari itu. Nah itu ditunggu tuh. Nah, itu tapi dalam tour itu ada musiknya juga kan? Ada musiknya. Dan musiknya organik. Organik, musiknya itu organik itu maksudnya kayak lebih ke akustik gitu, bukan ke elektrik yang kayak orang manggung enggak. Lebih organik. Biar nyatu sama alam. Jadi komunikasinya bagus. Itu banyak unsur kayunya gitu. Itu Mas Bastian Kozim tentang alam semesta ini. Sangat mencintai alam semesta ini. Nah Mas, lanjut ke pertanyaan Mas. Mas sebagai penghobi sepeda, apa pendapat Mas Ugi tentang Pemprov DKI yang ingin membuat jalur permanen untuk sepeda dan jalur khusus sepeda, roadbed? Sebetulnya kemarin kan kita udah ada aksinya itu ya. Maksudnya kalau untuk jalur sepeda itu memang sudah selayaknya. Bahkan kalau misalnya untuk mau studi banding ke luar negeri manapun juga isinya kotanya sepeda pasti. Memang sudah ada. Memang sudah mutlak harus itu untuk menjadi manusia. Terus masalah yang road bike, ya sebetulnya nggak ada bedanya, sepeda juga. Iya kan, cuman
kita ini aja, kita coba berpikir supaya sebagai sesama pesepeda sharing road gitu. Kalau misalnya mau balapan ya balapan di tempat yang sudah disiapkan untuk balapan. Jadi kalau jalan raya kan memang buat fun ya, buat fun, memang buat orang berangkat kerja, ya kan, buat olahraga, bukan untuk sarana menjadi arogan kan gitu kan. Kalau menurut aku gitu. Dan kemarin kan akhirnya udah ada aksinya itu untuk menyopot rambu road bike di jalan layang Nontol. Itu kan sebetulnya aneh juga itu. Kok jalan layang Nontol sepeda motornya tidak boleh masuk, kok road bike boleh masuk. Dan apa bedanya road bike sama sepeda biasa? Nah kalau yang mancal kentolnya segini, road bike juga kalah juga. Kakinya segini ya. Jadi ini aja apa namanya sharing on the road aja, berbagi jalan dan harus itu mudah-mudah harus dan jangan dibongkar, kalau bisa diperpanjang sampai manapun ya Mas. Satu, yang kedua menjadikan itu moda transportasi yang integrated dengan transportasi yang udah ada ya Mas. Misalnya sebisa mungkin nanti dibikin kereta api itu yang bisa kita bawa sepeda, kereta api. Jadi orang udah nggak perlu bawa mobil pribadi lagi gitu loh. Perlu bawa motor dan parkir di stasiun. Iya, jadi parkirnya sepeda itu diperbanyak. Terus misalnya busway pun udah bisa naruh apa namanya bagasinya untuk naruh sepeda, untuk sepeda lipat atau gimana nantilah. Pokoknya kota, walaupun kota tetap dibuat untuk manusia ya. Gitu. Nah Mas, kita ke pertanyaan terakhir ya Mas. Aku selalu nanya ini ke seluruh talent di podcast aku Mas. Apa harapan Mas Bastian Kozi untuk industri musik Indonesia? Nah ini segini. Jadi gini, harapanku bahwa semua teman-teman itu tidak bergantung dengan yang namanya industri musik. Harapannya. Karena apa? Industri musik itu sebetulnya yang namanya industrial itu terjadi itu pasti karena awal mulanya ada visi. Ya kan? Bukan industri itu berjalan begitu aja. Tiba-tiba ada industri gitu enggak. Ya kan? Mau barang-barang kayak apa kebutuhannya. Ini ngomongnya seni loh. Seni itu tidak pernah ada rumusan apapun yang menyebabkan itu menjadi sebuah komoditi industrial. Jembatannya di mana itu coba? Apa ada rumus tertentu kita bisa bikin lagu yang jualan terkenal? Nggak ada ya. Viral? Nggak ada. Kita nggak bisa tebak apa ya bisa dikatakan selera ya. Iya, nggak bisa. Kan kita kan tahunya kan cuma berkarya sejujur-jujurnya. Ya. Berkarya yang sejujur-jujurnya tadi itulah yang dinamakan visi. Dan bahwa nanti akhirnya muncul penggemar atau orang yang suka, nah itu adalah side effect dari visinya yang akhirnya menjadi industri. Ya, jadi terbalik, bukan visi yang mengikuti industri, tapi industri harus mengikuti visi, karena disitulah kita bisa long lasting karya kita. Karena industri kalau dipahami sebagai hierarkinya industri, makna aslinya industri itu circle-nya cepat loh. Selesai ini, nanti keluar yang ini keluar yang ini, keluar yang ini, keluar yang ini, tanpa ada berpikir tentang long lasting. Tapi kalau visi yang diutamakan di situ, dia akan long lasting dia akan terus bergulir terus, karya itu akan bergulir terus, ya kan? Karena industrinya mengikuti visinya. Visinya dalam tanda kutip ini berkarya dengan tulus ya? Iya, berkarya dengan tulus. Karena kamu mau main apa, musik reggae atau apa, visimu apa? Visinya ingin menyuarakan sesuatu. Iya. Ya
kamu konsisten di situ. Iya. Jadi berpikirlah bahwa visi yang utama jangan bergantung kepada industri musik. Biarlah nanti industri itu akan terbentuk dengan sendirinya seiring dengan visi kalian tertuang di dalam karya-karya kalian, sehingga kalian bisa membuat trendsetter itu, dan biarlah industri itu ngikutin kita, jangan kita ikutin industri. Ya, begitu tuh pesan gue. Itu ya pesan dari Mas Bastian Gozi ya. Itu bagus banget, buat gue pribadi itu bagus banget. Kalian harus dengar. Nah, Mas Uji, Instagramnya Bastian Gozi Republik ya maksudnya? Gozi Republik Official. Oh, oke. Gozi_Republik_Official. Oke, nah itu jangan lupa di follow ya. Nanti di follow. Untuk YouTube channel Mas Uji punya nggak? Gozi Republik Official. Gozi Republik Official. Jangan lupa subscribe ya. Ya itu ya kita sedikit banyak pembahasan kita tentang alam, sejarahnya Mas Bastian Gozi dan visi misinya Mas Bastian Gozi dan kenapa dia jadi bermusik sepeda. Iya. Ya itu ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dukung terus channel ini. Ya, thank you buat Sama-sama. Mas Bastian Gozi. Sama-sama. Kesehatan selalu. Sama-sama. Sukses selalu buat apa, Cel? Nahoy channel. Nahoy Channel. Supaya bisa menginspirasi Amin. kawan-kawan semua di tanah air. Thank you semua. Thank you semua.